Hai, jumpa lagi dengan Suara Batin. Kali ini kita akan melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa pada hari ini Jumat jam 7 telah ditangkap Polda Metro Jaya. Ayo kita lihat videonya. Ya pemirsa, hari ini polisi menangkap Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa dan Roy Suryo. Keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya di sekitar pukul 6:47 pada pagi tadi, di mana Dr. Tifa juga langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Dr. Tifa menyayangkan penangkapan ini lantaran kliennya selama ini dinilai kooperatif dan selalu hadiri undangan pemeriksaan. Selain Dr. Tifa, Roy Suryo juga ditangkap. Roy Suryo ditangkap di rumahnya pada pukul 7 pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang berlangsung sejak November 2025 lalu. Dan pemirsa, berikut kita simak bersama pernyataan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Refli Harun yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya sudah. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari. Karena kami ada acara di Bandung, Ya. Oke, kami ada acara di Bandung, dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek, dia mengatakan tidak sempat apa-apa, untung masih sempat sholat subuh. Ya. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, Ya. dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya, Ini kan sebenarnya sudah mau P21. ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa Ya. tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan? Atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa, ya, kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Oh. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Ya. Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Ini dilakukan penahanan. Nah inilah yang memiliki timer atau waktu. Nah ini tidak boleh lama-lama. Dia hanya 20, tapi saya rasa kan Mas mungkin ada pemeriksaan atau apalah ya. Kita nggak tahu ya bagaimana penyidik menahan. Nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Ya kan tentunya ini perlu custom banget ya untuk kasus ini karena ini sudah dilakukan penahanan, berarti kita meyakini semua bahwa baik proses disiapkan untuk peradilan. Oke. Ya. Saya mau tambahkan dari sedikit ya. Pak Soni. Jadi gini, pertama, ya, Betul. Ya. Oke. pertama kita mengapresiasi kalau ini benar, karena kita baru isu yang kita dapatkan. Cuma tadi berita-berita yang kami dapat juga Sudah itu tidak dikonfirmasi tadi main-main, dengan termasuk Refli dari Harun tadi. dari CNN, termasuk juga dari Refli pengacaranya Harun, tadi ya. Refli Harun sudah ada di sini, ya. Dan tentunya sekali lagi kita mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Tentunya Polda Metro Jaya dalam kaitan ini. Nah terus terkait masalah ada informasi penekanan dan lain sebagainya,
surat kita itu, surat kami itu normatif sifatnya. Ya, normatif dalam arti ya kita mengajak dong atau memberikan informasi sebaiknya dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Alasannya juga jelas kok di dalam persoalan ini. Ada 3 hal ya. Roy Suryo itu residivis. Terus yang kedua, ada pengulangan dari tindak pidana yang ada. Terus yang ketiga juga ya, ini seperti juga yang sudah kami sampaikan ya, ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Bahkan kalau saya lihat dari pasal-pasal yang ada, terutama di pasal 35, itu ancaman hukumannya di atas di 12 tahun dengan denda 10 miliar. 12 miliar. Artinya dalam konteks ini kalau memang itu dilakukan penahanan, itu sudah sangat jelas secara objektif itu bisa dilakukan oleh Polda dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Sekali lagi kita juga masih mendengar bagaimana nanti keputusan ada di tangan Pak Dir berkaitan dengan masalah penangkapan ini. Terima kasih. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa telah berstatus tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari Polda Metro Jaya. Penahanan, penangkapan itu adalah kewenangan penyidik. Dan ini harus kooperatif. Ya, mungkin ini tidak kooperatif. Ya, saya dengar kabar bahwa ini tidak kooperatif. Bukan kabur. Mangkir harusnya untuk melakukan mail ya, laporan ya. Tapi tidak dilakukan. Gitu, nggak absen gitu. Wajib lapor ini sehingga Dan saya rasa dari luar kota. Ini udah kembali ke kewenangan kepolisian sih memang. Ketika terjadi mangkir dan lain-lain sebagainya, itu wajib dilakukan memang penahanan. Ada breaking news terkait penanganan laporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta yang lain-lain. Baru saja, belasan menit yang lalu kabarnya kepolisian telah mengamankan Roy Suryo dan juga mengamankan Dr. Tifa untuk kemudian diserahkan ke kejaksaan pada penyerahan tahap kedua. Ini menarik. Roy dan Dr. Tifa akhirnya ditahan penyidik. Dan ini akan menjadi keseruan baru dalam kancah pembahasan ijazah Jokowi. Tapi saya masih bertanya-tanya, benarkah Jokowi nanti akan berani datang menghadiri persidangan pada saat perkara ini disidangkan? Ataukah ini hanya cara untuk merendam Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam suasana penderitaan di tahanan? Mungkin saja karena proses persidangan ini saya pikir kalau sampai 170-an orang itu diperiksa, maka persidangan ini akan sangat lama. Bisa 7 bulan. Ya, bisa 6 bulan ini kalau semuanya diperiksa. Apakah semuanya akan diperiksa? Saya juga tidak tahu. Dan apakah Jokowi akan berani hadir di persidangan? Saya juga tidak tahu. Tetapi kalau sampai Jokowi tidak hadir, artinya perkara ini nanti kan akan berakhir ya mengecewakan bagi terdakwa. Sudah ditahan berbulan-bulan, akhirnya toh diputus bebas karena pelapor tidak hadir. Maka ini masih menjadi pertanyaan besar. Kalau contohnya Jokowi berani datang ke pengadilan, kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh pengacara Dr. Tifa dan pengacara Roy Suryo? Ini akan seru. Coba bayangin tuh, pengacara menguliti Jokowi di depan hakim tuh. Wih, seru ini, seru. Kita ikuti pertunjukan ini sejauh mana. Tetapi saya masih ada menduga, ya Jokowi tidak akan hadir, lupa Roy Suryo ditahan selama proses persidangan, tapi endingnya keluar juga. Demikian pemirsa video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam.